Oke, kata coach nampilnya lemes aja. Hai. Sorry, kesurupan Bagas. Kenalin aku Pedro. Dan aku ketua stand up comedy Palembang. Dan alasan aku dipilih itu karena gak ada yang mau. Awalnya sempat aku tolak. Tapi mereka bilang, tenang. Ini cuma buat setor nama aja kok ke pusat. Oke, kataku. Tapi ternyata aku baru sadar kalimat itu sama kayak tenang. Kamu ke Jakarta cuma kerja di kafe kok. Dan sumpah kawan-kawan berat banget. Awal menjabat aja aku dimarahin abis-abisan di grup. Air mataku netes. Kena HP tas. Kepecet emot jadi tengah. Mereka makin marah, aku makin nangis. Jari tengah makin banyak. Dan aku pas dimarahin itu masih dipanggil bang. Predikatnya sopan, nadanya kasar. Misal nih, attitude jelek, plin-plan, ketua sampah. Gitu bang. Aman bang, aman dek. Mantap bang. Dan aku juga pernah diceramahin sama junior. Yang dia itu kerjanya nganggur. Maksud aku, ya ampun, ngurusin hidup dia aja sulit. Sekarang mengurusin hidup aku. Berhasil. Good job friend. Dan aku kawan-kawan ya. Aku baru tahu kalau ternyata mereka bikin grup yang gak ada akunya. Sakit bro. Tapi ku bales dengan bikin grup yang gak ada mereka ya. Jadi aku gibah sama aku. Wah kenapa ya mereka ngomongin aku? Kau kan sampah. Tapi itu cerita bohong kawan-kawan. Sebenarnya mereka gak kejem. Tapi itu semua salah aku kawan-kawan. Karena aku tolol, plin-plan dan sampah. Gitu bang. Aku Pedro, terima kasih. Assalamualaikum. Pedro. Iya bang. Ini lumayan penting buat Pedro sama yang lain juga ya. Nggak tahu kenapa, tapi Pedro bener-bener gak bisa nemuin karakternya sampai saat ini. Nih Pedro gak tahu nih mau gimana stand up-nya. Karena kan kemarin sempat membahas orang tua gitu-gitu tuh. Terus tiba-tiba hari ini membahas satu hal yang tidak semua orang bisa relate nih. Karena kan sebenarnya jadi ketua komunitas daerah itu kan yang tahu dalamnya tuh kita-kita aja kayak begitu. Sebenarnya kita-kita komik aja. Dibawakan keluar tuh mungkin banyak yang nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi di komunitas. Jadi banyak yang apa sebenarnya yang terjadi, kayak ada orang nggak respect semua segala macam. Orang ini pada nggak tahu kayak begitu. Nggak tahu kenapa Pedro bener-bener kayak kehilangan karakternya aja. Mau ngapain tuh bener-bener nggak jelas sampai saat ini. Ada kendala atau masalah apa sebenarnya yang terjadi seminggu inilah kita bilang. Karena minggu lalu udah mulai ada perbaikan dari yang sebelumnya. Kita tuh berpikir, Pedro sudah mulai ketemu nih pakem stand up-nya seperti apa. Minggu lalu jelas tuh arahnya seperti apa, mau stand up-nya jelas. Tapi minggu ini kayak balik lagi. Kayak udah hilang yang minggu lalu tuh, balik ulang lagi kayak di atas panggung bingung mau ngapain apa semua segala macam, sampai pada akhirnya itu juga secara performnya under kayak begitu tuh lumayan mengagetkan sih buat kita semua yang selama ini bareng ya. Ini udah minggu keberapa? Minggu ke-8 ya kali ya kalian kita bareng-bareng ya. Minggu ke-6. Minggu ke-6 eliminasi kan. Tapi kan secara keseluruhan kalian sudah lebih 6 minggu kan di sini kan. Lebih kan, maksudnya sayang aja 6 minggu tapi
nggak bisa nemuin sesuatu di diri tuh kayak, ya sayang aja sih menurutku. Nggak tahu ya kalau memang masih punya kesempatan lagi minggu depan atau apa, harusnya perform minggu lalu bisa diingat, terus malah di-upgrade aja tuh kayak begitu, bukan jadi bikin hal baru lagi. Ini benar-benar jadi sesuatu yang baru yang, Pedro kok jadi kayak begini lagi nih performnya. Itu aja sih dari aku. Ya, Pedro, nambahin aja. Saya kok ngelihat kamu selalu nggak yakin, gitu. Terlihat sekali dari bahwa kamu seharusnya kamu udah tinggal perform sesuai dengan tulisanmu. Tapi saya merasakan bahwa kamu nyari. Dan beberapa kali kamu harus tambal itu di belakang dengan actingmu. Apa segala, baru mereka ketawa. Seperti itu. Jadi kesan saya kamu masih nggak yakin dengan bahanmu dan di sana kamu menjadi pencari, gitu. Ini seolah-olah gini, kamu sudah tentukan sebetulnya punchline-nya ini, tapi nggak berhasil. Dan kelihatan dari mimikmu nggak yakin kamu gitu. Ini nggak berhasil kayaknya. Dan kamu siap dengan di belakang kamu tambahin. Ya. Misalnya dengan seperti itu. Itu sih sebetulnya menurut saya problemnya. Padahal seperti yang dibilang Oki, yang lalu kamu udah lebih bagus. Yang lalu kamu udah lebih bagus. Artinya udah tertata gitu kalau saya bahasanya ya. Lebih tertata. Ini sekarang balik lagi nih. Kayak nyari gitu. Karena nggak yakin. Itu aja sih. Ya mudah-mudahan kita bisa perbaiki ya, itu aja. Siap, dan tolong dari semua apa yang dikatakan juri itu juga bukan hanya kita mau menilai aja kita, tapi kita juga kepengen ada perbaikan, ada kemajuan dari kalian semua. Kali ini aku sudah bersama calon komplotan. Di sini ada Fadol sama ada siapa hamba Allah? Bocil ya. Kita minum dulu yuk. Opi. Iya Bang Oki. Aduh lagi makan seret nih, enaknya minum apa ya? Enak banget kalau misalnya minum Multi. Gua bener-bener sama Bang Oki ya, kayak penyiar radio gitu. Jadi dia ngasih umpan, gue yang punchline gitu kan. Ini Multi enak banget loh, teh rasa dan kita lagi pegang yang rasa Black currant. Gimana? Black currant. Opi. Apa tuh? Bocil jangan diajak build in, lagi nggak konsentrasi soalnya. Tapi Multi ini enak banget loh buat jadi minuman penutupnya habis makan mie Aceh. Ini kita cobain bareng-bareng ya kesegarannya. Dan Multi ini tuh hadir dengan berbagai macam rasa yang bisa dipilih. Salah satunya ini nih yang black currant, terus ada yang guava juga. Dan ada rasa-rasa lainnya. Pokoknya kalau Multi segarnya luar biasa. Selamat malam. Kenalin teman-teman, nama saya Felix Seda. Dan ibuku itu feelingnya kuat banget. Aku ngelakuin apa aja, pasti dia ngerasa. Pernah aku kecelakaan motor, waktu sampai rumah ibuku bilang, kamu habis tabrakan ya Lik? Kok ibu tahu? Kan tadi ibu kamu bonceng. Ibu di depan loh tadi loh. Sorry dari Mori Strawberry. Feeling ibuku itu kuat banget. Udah kayak ibu-ibu di sinetron Azab. Thailand. Di sinetron, kalau ada suara piring pecah, mak piar. Ibunya bilang, kok perasaanku nggak enak ya? Anakku kenapa ini? Begitu juga ibuku kalau dengar suara piring pecah, mak piar. Kok perasaanku nggak enak ya? Padahal aku lagi nggak nonton sinetron. Takut. Bahkan waktu aku pacaran. Oh ya, sebelumnya maaf ya Mbak. Aku udah punya pacar. Maaf Pak D. Ibuku udah punya suami.
Awalnya ibuku nggak tahu. Cuma dia mulai curiga gara-gara aku jarang pulang ke rumah. Dulu aku biasanya 2 minggu sekali pulang. Sekarang teman-teman, sekarang aku stand up. Halo ibu, aku menghibur masyarakat dulu ya. Waktu pulang ke rumah, aku langsung diinterogasi. Suasananya udah kayak BAP, ada mesin ketik, polisi, Pak Haji Andre, Ayu Ting Ting, Wendy Cagur. Emang lagi acara lapor bu. Felix, kamu sekarang jarang pulang. Pasti kamu di Jogja udah punya pacar kan? Enggak kok bu. Mas, jangan bohong. Terus siapa itu yang kamu gandeng? Dia kan bapak bu. Makanya kacamata hitamnya lepas dulu. Matanya melek, jangan merem juga ibu. Sekian dari saya Felix, terima kasih. Felix. Ya, saya cuma pengen ingetin, kemarin saya memang ngomong bahwa ketika kita udah kepegang ya, orang udah tahu kamu lucu apa segala, maka apapun menjadi lucu. Kayak kemarin kan sebetulnya kalau orang yang coba suruh siapa yang bukan stand up comedian suruh ngomong klung 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 klung, nggak ada yang ketawa pasti kayak gitu. Tapi kamu bisa bikin ketawa. Nah, tapi bukan berarti juga kamu harus bisa selalu buat yang seperti itu persis. Kayak tadi perang gitu yang krek nggak terlalu. Kenapa? Karena mirip banget. Justru lebih yang terakhir apa ya? Kamu tadi ada yang terakhir kayak gitu justru dapat sambutan. Tapi modelnya seperti itu sebetulnya, nggak perlu ada seperti itu pun nggak apa-apa. Tapi begitu kamu ngomong itu lucu. Jadi itu yang saya kepengen ngingetin. Selebihnya sih kamu tetap sama seperti itu. Kamu sudah punya pesona yang seperti itu, pertahankan terus. Oke. Walaupun juga kamu harus gini. Kamu harus tetap improve. Kamu tetap harus maju. Harus berpikir maju ke depan. Jangan stagnan di situ. Walaupun persona kamu seperti itu. Karena itu nanti akan bisa jadi senjata makan tuan. Kayak gitu ya. Hati-hati. Walaupun sekarang ini dalam artian kamu aman seperti itu. Tapi saya harus mengingatkan bahwa bukan berarti juga yang kemarin saya bilang kamu bisa ulang-ulang itu terus seperti itu persis. Kamu harus cari lagi yang lain, memanfaatkan kebisaanmu yang seperti itu. Oke? Yuk, keren. Waktunya Ki. Waktu juga dia under. Nggak pernah nih. Dia coachnya siapa nih? Bang Danet. Bang, kekurangan materi dia bang kelihatan bang di minggu ini. Apa nih bang? Kenapa Felix nih bang? Nggak pernah nih bang? Ini kan pemain transferan baru nih. Pemain transferan baru. Ini lagi dicari dulu nih kesalahannya. Saya lagi nungguin jawaban juri. Biar saya neken minggu depan. Oke. Karena kalau dari aku, Felix nggak pernah nampil seperti ini nih. Jelas malam ini dia kekurangan materi. Bolak-balik, aku perhatiin dia ngelihat jam. Dia ngelihat menit. Dia ngerasa kayak, kok nggak habis-habis nih gitu. Dia kayak kelihatan pengen cepet-cepet nyelesain materinya. Tapi waktu masih banyak. Sampai pada akhirnya, waktumu masih under. Justru materimu mau habis atau ada yang lupa? Ada yang lewat nggak? Belum dipotong ya? Waktu ngebadani sebenarnya lebih cuma ngelihat waktu kayak mau kupotong aja biar nggak over gitu loh Pak. Bang Oki. Iya, tapi maksud abang? Potong gimana maksudnya? Itu tuh itu di 2 menit 46. Kalau dihitung kau masih ada waktu sekitar 20 detikan. Dan itu bisa 1 beat full bisa kau bawa. Nah, berarti ada materi yang kau potong malam ini? Ada, soalnya waktu open mic over. Jadi ku buang aja deh. Tapi kan kau harusnya sebagai penampil, kau bisa tuh ngancer-ngancer. Oh, masih ada sekitar 20 detik lagi nih gitu. Iya. Bisa nih ku bawa 1 beat lagi. Tapi yang kau lakukan adalah
Kau bener-bener buru-buru pengen nyelesain materimu. Jadi kau nampil bener-bener kayak kekurangan materi, kayak nggak punya materi kau malam ini nampil. Iya. Jadi nggak tahu ya Bang Danet. Ya nih masa kemarin katanya over ini di malah Andre banyak nih Bang. Felix tuh adalah stand up yang gua nggak ngerti tapi gua ketawa sih gitu. Betul. Ya. Memang lagi nyoba nih, dia mau kemana aku diamin dulu aja nih mau ikut kemana nih. Cuma emang dia motong satu beat sih ini keputusan di panggung sih. Keputusan di atas panggung ya. Lebih perhitungan, sama satu lagi. Apa? Kau selalu aman selama ini secara penampilan. Tapi kok nggak bisa jadi santai. Karena kalau kau santai, kawan-kawanmu yang lain penampilannya naik. Kalau yang lain naik kau tetap santai, mau nggak mau kau pasti bakal ketinggalan. Itu yang harus diingat di satu kompetisi. Itu aja sih. Mau pede? Minum Monty. Yang pede nunjukin sejuknya teh pegunungan. Tehnya yang enak abis di gelas transparan. Manisnya pas, kayak kamu. Monty, segernya bikin pede. Dara lagi kepengen ngemil yang enak. Tapi cemilan berminyak kayak gini, kayaknya salah deh. Baru, cuma roasted snack kentang panggang. Dipanggang, tidak digoreng. Enaknya tanpa rasa bersalah. Makan aja sesukamu. Enaknya ada Garuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalin teman-teman, nama gue Bayu, anak gue 5 dan gue pengangguran. Jadi kalian udah tahu kan kenapa gue dibenci BKKBN. Menurut mereka, keluarga gue itu over target. Dan gini teman-teman, gue padahal punya anak 5 itu bukan karena tanpa alasan. Alasan gue itu emang karena BKKBN. Slogannya, kalian tahu gak slogannya? 2 anak cukup. Gue bacanya salah. 2 anak cukup. Ditantang ya kan? Gas lah. Dan semua orang yang ketemu sama gue dan tahu anak gue 5 pasti nanya, Bay, emang anak lu banyak gak KB keluarga lu? KB, kalian tahu KB kan? Keluarga berencana. Cuma kan masalahnya rencana orang beda-beda ya kan? Keluarga gue tuh KB, minum pil KB. Cuma yang minum tetangga gue. Lagian gini, gue percaya gitu sama pepatah yang ngomong, banyak anak itu banyak rezeki. Kalian tahu itu kan? Banyak anak itu banyak rezeki yang dikeluarin. Beban. Lagian gue percaya pepatah itu kenapa? Karena udah banyak buktinya. Contohnya Irfan Hakim, anaknya 5 sering main di TV. Saskia Adia Meka anaknya 5 sering main film. Bayu terima kasih anaknya 5 sering main ke kosan temen. Ada cepet gak bro buat makan besok? Dan posisinya nih, gue tuh percaya banget sama roda kehidupan. Kalian tahu kan? Kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah. Cuma masalahnya posisi gue lagi di bawah. Direm tangan. Diganjel lagi. Maksud gue jadi gak bisa bergerak. Dan buat kalian nih yang belum percaya kalau anak gue ada 5. Nih gue tampilin anak gue nih. Ini tuh lagi di rumah gue ya, bukan di panti asuhan teman-teman. Emang vibe-nya lebih ke panti asuhan. Ini posisinya tuh lagi ulang tahun anak gue yang ke berapa ya? Lupa gue. Tapi di keluarga gue itu ada lagu ulang tahun itu ada yang gue hapus liriknya. Pas dipotong kuenya. Jadi pas anak gue nyanyi tiup lilinnya, kuenya langsung gue umpetin lagi. Buat bulan depan anak gue ulang tahun lagi. Thank you, nama gue Bayu. Ya, Bayu, kalau ini memang nggak ada masalah dengan keresahan karena seperti kamu sebut kodam kamu itu keresah ya, jadi nggak masalah cari materi apapun.
dan kamu masih tetap seperti biasanya. Tapi pesanku memang kamu masih sama istri pengen punya anak lagi. Setelah 1 bulan lebih ini nggak ketemu kayaknya. Nggak tahu juga. Masnya nggak tahu. Gak apa-apa, itu wajar. Kan kamu juga secara usia masih muda, istrimu juga. Cuma khawatirku gini, kalau kamu sama istrimu pengen punya anak lagi, takutnya yang difoto tadi pengen punya bapak dan ibu lagi. Bukan kalian yang difoto. Itu jadi ini keluarga itu memang itu banyak anak, banyak rezeki. Itu mudah-mudahan nanti ke depannya kamu walaupun kamu yang harus memulai karena kamu sebagai kepala rumah tangga ya. Semangat kamu tetap, buat aku tetap luar biasa sampai penampilan yang sekarang. Makasih, Cak. Ya, Bayu. Kalau gue yang ngomong lu kayaknya muka lu nggak enak banget ya. Ya, tapi gini ya, well done. Well done banget sih menurut gue. Matang banget. Matang banget. Gua merasakan bahwa lu nulis banget. Gua merasakan kalau toh nggak nulis tapi lu bener-bener artinya nggak nulis secara letterlek ya, secara harfiah, tapi lu merencanakan banget sampai juga tadi lu bikin foto itu, lu tampilin itu, bahkan lu merencanakan bahwa ini ulang tahun anak gue yang keberapa ya, itu pasti udah ada di tulisan itu. Nggak mungkin kalau lo nggak tahu yang ulang tahun keberapa. Dan menurut gue well done banget sih. Aman banget sih buat lo. Keren banget. Kasih waktu. Promo.